Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berkesudahan. Terjadi hari ini kepada kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya rindu untuk memberkati kita dengan sebuah pantun sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Di bawah mobil ada roda, dalam hutan ada pohon jati. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Tuhan Yesus memberkati itu seperti sebuah jargon atau kata yang sehari-hari sering kita dengar. Di WhatsApp mungkin, GBU, God bless you, atau JBU, Jesus bless you. Seringkali kita mendengar kata, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ini bukan semacam semboyan atau hanya sekedar jargon-jargon saja. Tapi ini benar-benar kata-kata iman diucapkan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita yakin terjadi dalam hidup kita. Karena itu waktu saya katakan Tuhan Yesus memberkati saudara, katakan dimanapun kau berada, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tapi Pak, faktanya hidup saya susah. Rumah tangga saya amburadul Pak. Keuangan saya merosot. Memang hari ini semuanya serba sulit. Kena imbas dari pandemi yang sedang terjadi, saudara.
Adanya wabah membuat semuanya kena imbas. Bahkan orang-orang yang kaya sekalipun sampai harus menghabiskan bermiliar-miliar untuk kesembuhan, untuk kesehatan karena positif COVID. Dan pada akhirnya juga meninggal. Ada kejadian di Surabaya. Suami istri pengusaha yang sangat kaya. Kena COVID, saudaraku, dan di rumah sakit tapi tidak terselamatkan. Meskipun sudah bayar rumah sakit yang termahal sekalipun. Bagaimana bisa Tuhan memberkati saya, Pak? Anak saya juga tidak karuan, sakit saya tidak kunjung sembuh. Saudaraku, yang terjadi adalah malah saya ini stres, Pak, frustrasi, depresi, tertekan terus. Satu masalah belum selesai muncul masalah yang lain. Sampai akhirnya banyak orang menjadi gila. Dan ujung-ujungnya juga bunuh diri. Saudaraku, saya beri judul renungan yang akan kita dengar, kita renungkan bersama-sama dengan judul mengatasi tekanan hidup. Sekali lagi mengatasi tekanan hidup. Siapapun kita mengalami yang namanya tekanan, saudaraku. Tergantung bagaimana respon kita waktu tekanan itu datang. Nah, hari ini apabila saudara sedang mengalami tekanan hidup, tidak tahu itu mungkin tekanan di dalam ekonomi, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, mungkin tekanan dalam karir, mungkin tekanan dalam kesehatan, dan yang lain-lain, maka saya mempunyai, bukan saya, tapi firman Tuhan yang akan memberi solusi. Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi tekanan dalam hidup? Yang pertama, kita harus memiliki ketetapan hati. Kita harus memiliki ketetapan hati. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Jadi firman Tuhan memberi solusi kepada kehidupan kita yang hari-hari sedang tertekan. Ya. Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Yang pertama, memiliki ketetapan hati. Ketetapan apa? Ketetapan untuk tetap berseru. Kata-kata ketetapan itu berarti kita harus punya prinsip. Tidak digoyahkan oleh situasi, kondisi, atau orang lain. Berita yang kita dengar tidak menggoyahkan kita. Kenapa? Karena kita punya ketetapan. Tetap tidak tergoyahkan. Prinsip. Yang pertama, tetap berseru. Dikatakan berseru-seru apabila orang benar itu berseru-seru. Ini jelas. Orang benar. Jadi kehidupannya benar sesuai firman Tuhan. Karakternya benar seperti Yesus. Kerohaniannya benar-benar seperti firman Tuhan. Maka saat dia berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apa arti berseru-seru? Arti berseru-seru adalah ungkapan kesungguhan hati. Waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita benar-benar dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, maka kita tidak hanya sekedar berseru, tapi kita berseru-seru. Itu ungkapan kesungguhan bahwa benar-benar dalam kondisi yang terdesak, aku butuh pertolongan. Berseru-seru benar-benar itu membutuhkan sesuatu, kesungguhan hati. Dan memiliki arti dilakukan terus-menerus. Berseru-seru ini memiliki arti terus-menerus dilakukan. Beda dengan berseru. Apa perbedaan berseru dengan berseru-seru? Kalau berseru, dijawab ya sudah, enggak dijawab ya sudah. Gitu. Kayaknya enggak ada sebuah perjuangan deh. Enggak ada sebuah pengorbanan harga yang harus dibayar. Karena enggak terlalu butuh juga. Jadi dia hanya ya berseru. Kalau dijawab ya sudah, enggak ya sudah. Sudah dapat mujizat ya haleluya. Enggak terima mujizat ya sudahlah. Orang Surabaya bilang babano lah. Nah itu berseru, itu berseru. Dan Tuhan tidak menyuruh kita berseru, Tuhan menyuruh kita berseru-seru. Artinya terus. Sampai dijawab, sampai kita mendapatkan mujizat, sampai kita doa itu dikabulkan. Terus, dan terus itu berseru-seru. Karena itu jangan menyerah. Terus berseru-seru. Dalam doa, dalam penyembahan. Percaya satu saat sesuai dengan waktu Tuhan, pertolongannya diberikan kepada kita. Saudaraku, ketetapan hati yang kedua. Kalau yang pertama tadi ketetapan hati, ketetapan tetap berseru-seru, ya.
Ini ada di dalam bahasa Inggrisnya, King James Version dikatakan cry, menangis saudaraku. Ya, ada tangisan ya, ada bisa berupa tangisan bahagia, tangisan terharu. Tapi dikatakan di sini ada selanjutnya, ini ayat selanjutnya bukan tangisan bahagia, karena di dalam bahasa Inggris dikatakan kesesakan itu troubles, masalah. Jadi saya percaya orang dapat masalah tidak mungkin tangisan bahagia. Tangisannya ini mesti membutuhkan kesedihan, galau gitu saudaraku ya. Tangisan yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, cry, berseru, menangis. Dan Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan menolong dari segala troubles, masalah yang sedang terjadi. Yang pertama, tetap berseru, memiliki ketetapan hati, tetap berseru-seru. Dan masih di dalam poin pertama, ketetapan untuk apa lagi? Yaitu tetap percaya. Roma pasal 10 ayat 11. Ini luar biasa ini. Ya, Roma pasal 10 ayat 11. Saya rindu kita baca bersama-sama saudara. Ayatnya pendek tapi sangat luar biasa. Ya, semua ayat firman Tuhan itu luar biasa saudara. Semuanya. Dan ini ayo kita baca bersama. Roma pasal 10 ayat 11. Dikatakan demikian ya. Ini bukan kata saya ya. Tertulis di situ. Karena kitab suci berkata. Jadi bukan katanya Bapak Pendeta Bambang, bukan. Tapi karena kitab suci berkata, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dahsyat Tuhan kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara dan saya, waktu kita sungguh percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Hidup kita akan justru dipermuliakan oleh Tuhan. Diangkat saudaraku. Ekonomi kita diangkat. Kita dibuat sehat. Kalau engkau hari ini sedang dalam keadaan lemah tubuh sakit, Tuhan akan menyembuhkanmu. Engkau tidak akan dipermalukan. Mungkin rumah tanggamu sedang dalam keadaan tergoncang. Hubungan suami istri tidak baik. Sering terjadi pertengkaran, hubungan anak dan orang tua juga terjadi pemberontakan, anak-anak memberontak. Percayalah, siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Di dalam bahasa Inggris, Net Bible, dikatakan, everyone who believes in Him will not be put to shame. Tidak akan diposisikan dalam posisi malu, saudara. Dipermalukan tadi itu. Ya. Bahkan di dalam New American Standard Bible, whoever believes in Him will not to be disappointed. Whoever believes in Him will not be disappointed. Artinya tidak akan dikecewakan. Siapapun manusia pernah dikecewakan. Saya pun pernah dikecewakan. Mungkin saudara dikecewakan oleh hamba Tuhan, dikecewakan oleh keluarga, dikecewakan oleh teman, rekan kerja, pimpinan, siapapun pernah dikecewakan. Dan rasanya dikecewakan itu rasanya tidak enak banget, saudara. Tapi lihat firman Tuhan katakan, kalau barang siapa percaya pada Dia, will not be disappointed, tidak akan dikecewakan. Janjinya iya dan amin. Engkau sedang dalam keadaan tertekan, percaya Tuhan sanggup menolong kita. Ingat, tidak akan dipermalukan. Satu ayat lagi sebelum saya masuk ke poin kedua. Yesaya pasal 28 ayat 16. Ini juga dahsyat. Yesaya pasal 28 ayat 16 bagian terakhir. Ya. Ayat yang bagian terakhir ini ada tertulis demikian. Lihat itu. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saya rindu kita baca bersamanya di bagian terakhir itu. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Apa yang sedang menjadi kegelisahan kita? Kita bingung masa depan. Bagaimana perubahan yang sekarang sedang terjadi hari-hari ini. Toko makin banyak yang sepi, banyak yang bangkrut. Dulu kayaknya meraih keberhasilan itu dengan segala rencana kita, bisa ini, dulu bisa. Tapi dengan keadaan seperti ini kok tambah sulit, gelisah. Nah, kalau saya bilang manusia menjadi gegana, gelisah galau merana, gitu saudara. Jadi merana sudah gelisah, galau merana. Tapi dikatakan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Net Bible mengatakan, will not panic. Tidak panik. Tidak bingung saudaraku. Ya apa yuk. Enggak saudara. Karena kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Kita berharap bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Kita berharap bukan kepada perusahaan, bukan kepada gereja, bukan kepada siapapun. Harapan kita yang kita percaya, Tuhan.
maka tidak perlu kita panik. Terus di dalam New American Standard Bible juga dikatakan, He who believes in it will not be disturbed. Tidak akan terganggu. Siapa yang percaya kepada dia, kepada Tuhan, tidak akan terganggu. Jiwanya tenang, pikiran perasaannya percaya saja. Tidak akan terganggu. Mau ada berita kanan kiri, beritanya tergoncang sebagai apapun. Dia santai menanggapinya karena dia bisa menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Not be disturbed. Tidak akan terganggu. Makanya ketetapan hati tetap berseru. Dan yang kedua, ketetapan hati tetap percaya. Sebelum saya masuk di poin terakhir, ada sebuah lagu yang banyak orang sudah tahu lagu ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Apa yang kau imani, apa yang kau percaya terjadi padamu hari ini juga. Tuhan memberkatimu. Yang kedua, sekarang poin yang terakhir. Kalau yang pertama memiliki ketetapan hati. Yang kedua, memiliki pantangan. Bagaimana kita mengatasi tekanan hidup? Yang kedua, kita harus memiliki pantangan. Kalau orang ada kelemahan tubuh misalnya, dia kadar gulanya tinggi, maka harus punya pantangan. Oh, tidak boleh makanan yang mengandung kadar gula tinggi, ya toh? Atau mungkin kolesterolnya tinggi, maka dia harus memiliki pantangan. Tidak boleh makan ini, ada pantangannya. Di dalam kita mengatasi tekanan hidup, kita juga harus punya pantangan. Pantangan apa? 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dari tadi saya menyampaikan firman Tuhan ini, ayatnya pendek-pendek tapi wow, dahsyat saudaraku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pantang apa? Memiliki pantangan yang pertama, pantang khawatir, pantang cemas. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Itu menjadi pantangan kita. Oh, khawatir, sorry, itu bukan semboyan hidup saya. Semboyan hidup saya sesuai firman Tuhan. Bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak, kita tidak khawatir, kita pantang untuk khawatir. Kenapa? Karena Dia memelihara kita. Anak-anak saya tidak khawatir, gimana ya? Uang sekolah tetap bayar tuh. Tidak khawatir, kenapa? Dia bisa percaya pada bapaknya kok, dia percaya pada papahnya. Demikian juga kita. Saya percaya, kita percaya pada Bapa di surga, pasti memelihara kita. Karena itu ayo kita hidup seturut firman Tuhan, serahkan. Kalau kata-kata serahkanlah segala kekhawatiranmu, berarti benar-benar diserahkan semuanya. Jangan dipikul, masih dipikul aja. Suatu saat ada rombongan anak-anak muda yang hendak pelayanan di pedalaman. Ya, mereka membawa ransel yang begitu berat. Terus kalau saudara pernah ke pedalaman, dulu saya pernah ke pedalaman, itu tidak bisa sembarangan mobil masuk. Harus pakai truk. Nah waktu itu truk kelapa sawit. Nah maka rombongan anak-anak muda ini mau numpang di truk itu. Begitu ada lewat, mau numpang. Oh boleh, kata sopirnya. Tapi di belakang ya, berdiri di belakang. Bersama dengan kelapa sawit masih ada ruang sisa bisa berdiri. Maka 5-6 anak muda itu naik ke truk itu dengan membawa ranselnya. Dan terus perjalanan masuk lebih dalam lagi pedalaman. Maka salah satu temannya mendengar suara ngos-ngosan. Kenapa ini ya? Dia noleh ke belakang, ternyata temannya masih ngangkut ranselnya, masih ditenteng saudaraku. Ranselnya masih dipegang, masih digendong saudaraku. Temannya bilang gini, lu ngapain? Sudah berdiri di truk ini ya sudah pegangan truk saja, ranselnya ditaruh, ngapain masih dipikul, capek sendiri. Saudaraku kata-kata serahkanlah segala khawatirmu, benar-benar kita berserah, terserah Tuhan deh. Jangan ya diserahkan terus mikir lagi, diserahkan mikir lagi, diserahkan mikir lagi, diserahkan mikir lagi. Akhirnya malah yang terjadi kita kurang percaya nantinya. Ingat, Dia memelihara kita. Pantangan yang kedua. Ya, Ulangan pasal 31 ayat ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Dia tidak akan membiarkan engkau, dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pantangan yang kedua yang harus kita miliki adalah pantang takut dan pantang patah hati. Kata patah hati itu di dalam King James Version dikatakan dismay, artinya kecewa. Jangan kecewa dengan kenyataan hidup. Kenapa harus ada corona? Kenapa harus ada kesulitan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Sudah, tidak usah mempertanyakan kenapa. Sebaliknya, kita bertanya, Tuhan, yang menyenangkan Tuhan apa? Tuhan, buat hatiku makin teguh, makin percaya. Tidak mudah kecewa dengan keadaan. Karena sungguh-sungguh percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan membiarkan kita. Juga di dalam NIV, dikatakan kata patah hati itu discouraged. Do not be discouraged. Artinya, jangan patah semangat. Putus asa. Yang patah hati di sini bukan artinya wah baru pacaran terus putus cinta, putus dari pacarnya. Bukan semacam itu artinya, tapi semangatnya itu pudar. Habis semangatnya, asanya itu harapannya habis. Itu artinya jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Asanya tetap ada, putusnya dibuang aja. Disambung dengan kasih Tuhan supaya asanya ada terus. Nah, yang saya mau sampaikan lagi adalah tentang jangan takut. Memiliki pantangan yang pertama pantang khawatir, yang kedua pantang takut dan patah hati. Bedanya apa khawatir atau cemas dengan takut? Apa sih bedanya khawatir dengan takut atau cemas dengan takut? Bedanya apa? Saudaraku, kalau cemas atau khawatir itu bedanya gini. Cemas itu lebih berbicara kepada sesuatu yang tidak jelas. Enggak jelas, saudaraku. Kalau takut itu berbicara sesuatu yang benar-benar ada. Nah, contoh. Si istri cemas, si suami ini kok belum pulang ya. Biasanya jam 5 sore, jam 6 sore sudah pulang. Tapi ini sudah jam 7 malam. Bahkan sudah lewat, hampir setengah 8. Kok belum pulang? Maka cemas. Mikir ya, aduh khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Padahal itu enggak masuk akal gitu saudaraku. Belum sesuatu, tidak ada sesuatu yang jelas, tapi sudah kepikiran dulu, sudah cemas dulu. Itu cemas. Tapi kalau takut itu ibarat begini. Saya mau lewat jalan ini, cuma ini jalan ini terkenal, itu tuh di pojokan sana itu ada preman 3 itu. Ganas-ganas ini. Waduh, saya dikeroyok 3 preman, dirampok repot, terus lebih baik saya lewat jalan lain aja deh. Nah, ini takut, tapi kelihatan jelas. Nah, saudaraku, ini sama aja, dua-duanya jangan cemas, jangan takut. Pak, kalau gitu, apa boleh Pak kita langsung masuk jalan itu kan saya enggak takut. Saya masuk aja berhadapan dengan preman. Bukan begitu juga, itu namanya sembrono. Sama, ini fakta, realita. Ada corona, ada. Ada, saudaraku. Tapi kita jangan takut. Tetap waspada. Tidak boleh sembrono. Tapi juga tidak boleh, wes kok usah takut, wes terjang aja. Bukan begitu juga. Saudaraku, sama-sama baik khawatir maupun takut itu bukan bagian hidup kita. Jangan cemas, jangan khawatir. Juga jangan takut. Apalagi yang cemas ini, waduh. Ini kalau orang cemas ini kalau berlebihan bisa membuat kerja lambung tidak normal. Paru-paru tidak normal, jantung bisa berdetak kencang saudaraku. Tidak normal, akhir-akhirnya sakit saudaraku. Padahal waktu diperiksa ya sebenarnya tidak ada apa-apa. Sehat, tapi karena kecemasan berlebihan. Terjadi organ tubuh bekerja dengan tidak normal. Bahkan saya baca kecemasan seseorang itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Cemas itu, cemas ini. Itu ada 280 jenis kecemasan atau kekhawatiran. Wih, apa mau kita ini khawatir, cemas, takut? No, jangan. Solusinya apa? Mari kita baca di ayat yang terakhir ya. Mazmur pasal 32 ayat 7. Bila hari ini engkau sedang ada yang dalam khawatir, dalam keadaan takut atau patah semangat. Ini dia, Mazmur 32 ayat 7. Biarlah memberkati kita. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak Selah. Saudaraku, ada Tuhan, selalu ada pertolongan. Kita bisa mengatasi tekanan hidup kalau kita memiliki 2 hal ini, yaitu pertama, memiliki ketetapan hati.
Tetap berseru-seru kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan yang kedua, memiliki pantangan. Pantang khawatir, pantang takut, dan pantang patah hati. Sebagai penutup, saya akan memberikan pantun untuk saudara. Ada mobil yang nyetir masih muda, hati-hati bisa kena tilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk kami hidup bersuka cita, bersyukur. Kami dapat mengatasi tekanan hidup karena kami punya Tuhan Yesus. Kami akan memiliki ketetapan hati untuk berseru-seru, untuk percaya. Kami juga memiliki pantangan, kami pantang khawatir, pantang cemas, pantang takut, pantang patah hati atau patah semangat. Karena kami tahu Tuhan Yesus setia menyertai kami. Terima kasih Bapak, setiap hari kami mendapatkan mujizat keajaiban Tuhan. Terima kasih dan kami mengangkat tangan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.